Selamat datang kembali di e-learning ilmu peresepan obat TCM. Eh, Hari ini kita akan pelajari mengenai formula pembebas piau atau luar atau patogen luar. Dalam istilah Mandarin dikenal dengan sebutan Cepai Yaoze. Sebelum kita masuk lebih dalam materi ini, kita harus mengetahui dulu definisinya. Definisi dari formula ini adalah formula yang menginduksi pengeluaran keringat. Jadi, formula ini bertujuan untuk mendorong pengeluaran keringat, serta mengeluarkan faktor patogen eksterior dari kulit, otot, juga mendorong erupsi campak. Untuk metode pengeluaran keringat ini dikenal dengan Hanfa, merupakan salah satu metode yang sudah kita pelajari ya dari 8 metode di ilmu pengantar peresepan kemarin. Dan metode ini bertujuan untuk mencegah pengaruh patogen eksterior itu menembus lebih dalam ke dalam tubuh kita ya. Kemudian 6 patogen yang bisa menyerang bagian luar tubuh kita yang berdaging maupun paru-paru itu antara lain patogen angin, panas, juga lembab, kering, dan dingin. Kalian harus ingat kembali 6 patogen dalam TCM ini ya, yang merupakan penyebab patogen eksterior dari TCM. Dan untuk tanda gejala penyakit yang dialami pasiennya, antara lain pasiennya itu akan mengalami takut dingin, demam, sakit kepala, nyeri badan, ada atau tidaknya keringat, terus juga lapisan lidahnya itu tipis, putih, dan nadinya itu dangkal atau mengambang. Karena penyakit ini masih dalam level permukaan, belum masuk ke dalam, sehingga nadinya itu mengambang atau dangkal. Selanjutnya, dalam buku Huang Tineging, buku klasik TCM ya, di bagian Suan itu juga dijelaskan bahwa bagi mereka yang telah tertular penyakit patogen eksterior yang mereka itu melakukan merendam tubuhnya dengan rebusan ya untuk mendorong pengeluaran keringat, dan bagi mereka yang patogen eksteriornya itu masih di permukaan, cara untuk pengeluaran keringat itu merupakan cara untuk mengeluarkan patogen eksterior itu berdasarkan buku Wang Tineging ya, buku yang sudah ada sekitar 4.000 tahun yang lalu sudah menyampaikan hal tersebut. Selanjutnya, untuk prinsip pengobatan sindrom eksterior ini adalah menggunakan herba yang dia itu rasanya sifatnya tajam, menyebar, dan membubarkan untuk melepaskan patogen eksterior yang masih di level permukaan tersebut. Dan di bagian ini juga dijelaskan bahwa uh, kegagalan dalam mengatasi patogen eksterior yang masih di permukaan itu menyebabkan patogen itu bisa menembus lebih dalam dan menyebabkan pola penyakit lain yang tentunya lebih parah ya. Kalau dia masih dalam level permukaan atau masih di luar itu penyakit itu masih bisa gampang untuk disembuhkan. Tapi kalau sudah masuk lebih dalam nanti akan lebih rumit atau lebih susah dalam penyembuhannya. Kemudian masih dari buku Hang Tineging, di situ juga dijelaskan di bab Suen, seorang tabib yang ahli itu sebenarnya mulai pengobatan penyakit itu saat masih di permukaan. Jadi seorang tabib TCM yang hebat itu jika dia bisa mengidentifikasi penyakit pasien itu saat masih di permukaan, itu merupakan suatu keahlian yang sangat
hebat ya. Sementara kalau tabib yang mungkin sudah merupakan praktisi yang sudah berpraktek lama itu biasanya yang kurang menguasai kurang menguasai ilmunya itu akan mulai pengobatan saat penyakit itu sudah di level kulit atau otot, diikuti tendon, pembuluh darah, dan 6 organ fu atau 5 organ Chang ya. Jika penyakit itu sudah masuk ke lebih dalam levelnya, tingkat keberhasilan pengobatannya pada level kalau sudah masuk 5 organ Chang itu sekitar hanya 50%. Di teori Wenbing teori tentang level penyakit itu juga bisa dilihat di gambar ini bahwa penyakit itu memang masuknya mulainya itu dari luar ya, di level W, terus masuk ke dalam lagi ke Qi, Ying, dan Sui. Jadi penyakit itu tuh kalau yang dari luar itu masuknya dari luar ke dalam menurut teori Wenbing ini. Dan untuk formula pembebas eksterior ini ya memang diindikasikan khusus untuk sindrom eksterior, dan sindrom eksterior ini bisa eksterior angin dingin ya, angin dingin eksterior juga penyakit hangat, campak, furunkel, ulcer eksternal, edema maupun disentri. Untuk patogen eksteriornya sendiri itu dibagi menjadi dua, yaitu patogen eksterior hangat dan dingin. Dan kembali lagi untuk peresepan yang tepat itu diperlukan diagnosis tepat yang juga mengikuti tipe konstitusi tubuh dari pasiennya kembali. Jadi kalian perlu ingat lagi 9 jenis konstitusi tubuh manusia yang akan membantu kalian dalam nanti memberikan resep yang tepat. Karena nanti walaupun patogen eksteriornya hangat dingin itu juga menyesuaikan konstitusi tubuhnya kembali juga ya, itu akan mempengaruhi resep yang akan kita berikan nanti. Kita juga perlu mengidentifikasi apakah penyakitnya itu cenderung ekses atau defisiensi, karena memang diagnosis tepat itu akan menentukan keberhasilan treatment yang akan kita berikan ya. Yang perlu kita perhatikan dalam meresepkan formula pembebas eksterior ini ada beberapa warning ya, atau warning umum lah yang menjadi perhatian kita, yaitu yang pertama, formula ini umumnya itu disajikan dalam bentuk dekokta atau ramuan, dan disajikan dalam keadaan hangat untuk menimbulkan keringat. Keringat ringan, pengeluaran keringat yang ringan di seluruh tubuh itu merupakan kondisi normal atau ideal ya bagi tubuh. Dan tubuh itu mungkin perlu ditutup dengan selimut ya untuk mendorong pengeluaran keringat lebih banyak jika diperlukan. Namun perlu kalian perhatikan, pengeluaran keringat yang terlalu berlebihan itu harus dihindari ya, karena dapat menguras qi, yin, dan pada kasus yang lebih parah itu dapat menyebabkan qi dan yang-nya kolaps. Dan juga setelah minum ramuan itu hindari terpapar angin ya, patogen angin untuk mencegah serangan berulang dari penyakitnya. Yang ketiga, yaitu menghindari makanan mentah, dingin, berminyak, karena dapat menurunkan penyerapan dan efek terapi dari formulanya sendiri. Dan keempat, jika ada gejala interior yang muncul dengan gejala eksterior, penata laksanaannya yaitu menghilangkan gejala eksteriornya lebih dahulu, kemudian kita menghilangkan gejala interiornya, ataupun dilakukan secara bersamaan. Kemudian formula pembebas eksterior ini itu dikontraindikasikan untuk penyakit yang sepenuhnya sudah masuk ke level interior. Dan kemudian formula ini juga dikontraindikasikan untuk kasus luka ulcerasi, erupsi campak, defisiensi tipe edema, dehidrasi, dan muntah dan diare.
Dalam pembagian formula patogen eksterior ini dibagi menjadi 3, yaitu tajam hangat, tajam dingin, dan untuk memperkuat Weiqi. Di kotak sebelahnya itu saya memberikan contoh-contohnya ya, yang dalam standar kompetensi masuk ke dalam kompetensi yang harus kalian miliki. Jadi kalian harus bisa membedakan formula-formula pada golongan ini yang ada di kotak tersebut. Contohnya kalau yang tajam hangat itu ada Ma Huang Tang, Wu Jie Tang, Xiao Xing Long Tang, Jiwei Xiang Ho Tang. Kalau yang tajam dingin itu ada Yin Xiao San, Ma Huang Xing Reng dan Zhou Xi Kou Tang, Ji Su San, San Yuyin. Kemudian untuk yang perkuat Weiqi ada Pai Tusan dan Jia Jian Wei Rutang. Untuk topik yang pertama kita akan membahas golongan yang tajam hangat. Untuk formula tajam hangat pembebas eksterior ini diindikasikan untuk sindrom eksterior angin dingin ya. Dan tanda gejala yang dialami pasiennya itu takut dingin, demam, sakit kepala, nyeri badan, ada atau tidaknya keringat, hidung tersumbat, pilek, batuk, dan susah bernafas. Dan lapisan lidahnya itu tipis dan putih, nadinya mengambang dan kencang. Herbanya umumnya yang dipakai dalam formula ini ada mahuang, kuce, cisuye, dan fangfeng. Untuk patogenesisnya, ikatan dan stagnasi yin yang disebabkan patogen dingin itu akan mengikat patogen eksteriornya ya, sehingga menyebabkan ketidakmampuan paru untuk melakukan fungsinya yaitu menyebar dan menurun ya, Qi-nya. Serta Gukucha dan Chuangxiong itu untuk memperbaiki sirkulasi di pembuluh darah. Sedangkan Sireng Jiegeng itu untuk mengatur difusi atau penurunan dari ciparunya. Ini kita masuk ramuan yang pertama, yaitu formula yang pertama yaitu Ma Huang Tang atau dikenal dengan Ephedra decoction. Dan ramuan ini sudah dituliskan ya di buku San Halun. Untuk ingredient atau komposisi formulanya antara lain ada Ma Huang, Kuce, Xingren, dan Cikancao. Untuk preparasi dan cara minumnya, mahuang itu bentuknya dekokta. Dan mahuang itu direbus yang pertama ya. Kemudian bila ada busa yang terkumpul di bagian atas, itu dibuang sebelum menambahkan herba lain. Dan rebusan ini disajikan harus dalam hangat ya untuk pasien. Kemudian pasien juga bisa disarankan menggunakan baju lapisan yang lebih tebal atau dengan selimut untuk mendorong pengeluaran keringat ya yang lebih banyak. Kemudian kalau dari sisi patogenesisnya, untuk patogen eksterior angin dingin ini dapat menyebabkan ciparu itu gagal menyebar. Sehingga juga patogen eksterior ini angin dingin itu membuat wei yang ada di paru-paru itu mengalami sumbatan atau obstruksi sehingga memblok dan menyumbat pori-pori, membatasi yin dan menyumbat meridiannya. Jika hal tersebut terjadi, maka pasiennya itu akan mengalami gejala takut dingin, demam, ada dan tidak adanya keringat, terus juga sakit kepala, nyeri badan. Kemudian untuk paru, itu kan fungsinya mengatur qi, termasuk dalam wei qi, dan terhubung dengan kulit dan bulu rambut. Bagian luar tubuh itu bila diserang oleh angin dingin akan mengganggu fungsi paru-parunya, sehingga aliran cirinya ini akan dibatasi naik ke arah berlawanan ya, atau berbalik ya. Berbalik naik sehingga akan menyebabkan pasiennya itu mengalami sulit bernafas. Dan lapisan lidah tipis dan putih serta nadi mengambang dan kencang ini merupakan
ciri khas dari serangan patogen angin dingin eksterior. Untuk aksi formulanya yaitu mendorong keringat untuk membebaskan patogen eksterior, kemudian menyebarkan ciparu dan melegakan pernafasan. Berikut ini analisis ya dari komposisi formula Ma Huangtang. Tadi ada Ma Huang, di sini itu dia sebagai rajanya, juga ada Kuce di sini sebagai wakilnya, Xing Ren sebagai deputinya atau asistennya, dan Ciganjo itu sebagai utusan yang nanti fungsinya sebagai pengharmonis ya dari semua komposisi herba yang di sini. Kemudian untuk ramuan ini itu juga bisa dimodifikasi ya, seperti yang sudah kita pelajari di materi sebelumnya bahwa kita dapat melakukan 3 modifikasi dalam suatu formula. Dan itu tentunya akan menyesuaikan kondisi pasiennya. Kita bisa modifikasi dari bahannya, kemudian juga dari dosis maupun dari bentuk sediaannya. Contohnya di sini modifikasi yang dapat kita lakukan untuk kasus batuk dengan seputum atau dahak yang banyak, terus juga ada nyeri dada dan juga disebabkan oleh sumbatan dahak dan stagnasi qi, itu treatmentnya adalah dengan menghilangkan dahak dan meregulasi qi-nya ya, supaya lancar. Itu dalam ramuan Ma Huangtang ini dapat dilakukan dengan membuang kuja dan menambahkan qi suci dan juga panxia dan cenpi. Contoh lain untuk masalah nafasnya ya, hidung tersumbat, terus juga karena gangguan dari sistem paru-parunya, itu treatmentnya yaitu membuat pernafasannya supaya bebas ya, nggak ada sumbatan lagi, yaitu dengan menambahkan Chang'erze dan Xinyi. Bisa dilihat juga contoh-contoh yang lain ya, yang ada di tabel ini untuk modifikasinya. Dan selanjutnya yang perlu kita perhatikan dan kontraindikasi untuk formula ini adalah untuk menghindari konsumsi qi dan cairan tadi, karena pengeluaran keringatnya tadi, formula ini tidak boleh diresepkan terlalu berlebihan ya, karena dapat memicu pengeluaran keringat berlebihan. Juga untuk kontraindikasinya pada kasus defisiensi eksterior dingin, eksterior angin panas, kemudian eksterior angin dingin dengan kondisi lemah. Selanjutnya formulanya adalah kucetang. Kucetang atau cinnamon twig decoction ya. Juga asal resep ramuannya itu dari buku Sang Hanlun dengan komposisinya ada kuce, saoyao, jigancao, secang, dan tacou. Untuk preparasinya dan cara meminumnya, kucetang itu bentuknya itu dekokta atau ramuan. Bagian yang diminum baik diminum selagi hangat ya untuk formula ini. Kemudian setelah mengkonsumsi ramuan perlu makan semangkuk bubur nasi hangat ya. Karena qi dari makanan itu dapat meningkatkan ya meningkatkan kekuatan dari obat, juga bisa meningkatkan qi lambung ya, yang tujuannya untuk mengusir patogen dingin tersebut. Dan pasien ini dianjurkan untuk memakai pakaian hangat ataupun selimut untuk mendorong pengeluaran keringatnya, dan hal ini untuk menghindari serangan angin lebih lanjut dan untuk meningkatkan pengeluaran keringatnya. Kemudian indikasi dari formula kucetang ini
Diindikasikan untuk patogen angin dingin eksterior dengan konstitusi tubuhnya defisien ya atau kekurangan. Tanda gejalanya itu takut angin, demam, berkeringat, sakit kepala, hidung tersumbat, muntah kering, dan lapisan lidahnya putih, tidak ada rasa haus, dan nadinya mengambang atau lemah. Untuk patogenesisnya, sindrom ini itu disebabkan karena serangan angin dingin eksternal dan ketidakharmonisan dari Ying dan Wei Qi. Ya, di buku Sang Hanlun dijelaskan kalau angin itu menyerang meridian Taiyang. Jika yin-nya lemah, sedang Wei kuat di sini tuh dimaksud serangan patogen angin dingin itu yang menimbulkan pertarungan kuat ya antara Wei Qi pertahanan dan patogennya. Dan karena gangguan di meridiannya nanti akan timbul gejala demam, sakit kepala, nadi mengambang, dan untuk, yin yang lemah ini yang dimaksud adalah hilangnya yin yang disebabkan tidak amannya wei yang-nya, yang menimbulkan gangguan qi yang sehat, sehingga cairan yang keluar itu sebagai keringat. Sehingga, muncul juga gejala takut angin dan nadinya sedang. Kita lanjutkan. Untuk aksi formula dari Gucetang, yaitu melepaskan patogen eksterior dan mengharmoniskan level Yin dan Wei-nya tadi. Berikut analisis dari komposisi herbal yang dipakai, yang menjadi raja yaitu Guce ya, kemudian untuk wakilnya itu Shaoyao, kemudian untuk deputinya ada Secang dan Tacau, untuk utusan ada Cigancau. Untuk Guju sendiri, dia itu kan fungsinya untuk mengeluarkan patogen eksterior, menghangatkan yang, dan membuka meridiannya ya, serta untuk memperkuat wei-nya. Kemudian kalau sawyau itu untuk sebagai astringin ya di sini, astringin menggantikan yin dan astringin yin-nya, terus juga mengatasi yin-nya yang lemah, dan keduanya ini antara guca dan sawyau itu fungsinya untuk yin qi-nya dan wei qi-nya, serta untuk memperkuat qi pertahanan, dan kombinasi keduanya itu mengharmoniskan yin dan wei-nya ya, karena tadi kan untuk aksi formulanya itu kita harus mengharmoniskan level yin dan wei-nya. Kemudian yang di sini sebagai asistennya kan Secang dan Tao Chao. Secang di sini berfungsi mendispersi patogennya yang dari eksterior itu, kemudian mengharmoniskan juga lambung dan untuk menghentikan muntah. Kalau Tao-nya itu fungsinya untuk mentonik darah dan mengharmoniskan yin, dan perkuat limpa dan menggantikan qi-nya ya, memperkuat qi-nya. Kemudian keduanya itu ya membantu tonik qi ya, tonik qi dari limpanya dan mengharmoniskan lambungnya, serta mengharmoniskan antara level yin dan wei-nya tadi. Kalau Cegancau karena sebagai utusan dia lebih fungsinya untuk mengharmoniskannya tadi, keseluruhan ramuan yang dipakai. Dan yang perlu kalian ingat lagi, karena dalam formula itu isinya berbagai ramuan, kalian harus buka kembali buku materia medikanya ya, supaya kalian tahu tiap herba ini fungsinya apa. Jika kita sudah tahu fungsinya apa, akan mempermudahkan kita ya dalam melakukan peracikan formula itu, baik untuk menambahkan herbalnya atau menguranginya, yang disesuaikan kembali dengan kondisi dan diagnosis ya dari pasiennya.
Selanjutnya untuk modifikasinya. Modifikasi dari kucetang ini eh, bisa dilihat di tabel ini. Contohnya untuk serangan angin dingin yang parah itu ya kita harus membuang patogen angin dinginnya ya dengan cara menambahkan Fangfeng, Jingjie, dan Tan Touce. Untuk konstitusi tubuh yang buruk dengan meningkatkan Qi-nya dengan ditambahkan Huang Jin. Dan yang contoh lainnya bisa dilihat di tabel ini. Kemudian yang menjadi perhatian dan kontraindikasi tidak diindikasikan untuk patogen angin dingin eksterior ekses dengan ketiadaan keringat ya. Jadi tidak diindikasikan untuk yang tidak mengeluarkan keringat sama sekali. Dan pasien itu harus menghindari makanan mentah, berminyak, berbau, dan juga alkohol dan dingin karena dapat mengurangi efek terapi dari obatnya nanti ya kalau mengkonsumsi makanan tersebut. Kemudian ini perbandingan ya antara tadi formula pertama tajam eh, tajam hangat ya, Ma Huang Tang dan Kucetang. Untuk Ma Huang Tang dan Gujetang bisa dilihat di sini persamaan dan perbedaannya. Untuk persamaannya yang jelas keduanya menggunakan Guje dan Cegancau ya. Dan aksinya sama-sama untuk membebaskan eksterior dengan sifat tajam hangatnya. Juga indikasinya untuk sindrom eksterior angin dingin. Untuk perbedaannya dari bahannya ya, di sini dia memakai mahuang dan singren, kalau di satunya Gucetang memakai saoyao dan sengjiang dan tacau. Kalau aksinya dia untuk yang mahuang menginduksi pengeluaran keringat, mendorong pengeluaran keringat, menghilangkan dingin, juga menyebarkan ciparunya tadi, juga meredakan sesak nafasnya. Kalau Guce, dia itu mengeluarkan keringat, juga menyelesaikan pelepasan masalah patogen eksteriornya, tapi di sini dia lebih ditekankan untuk mengharmoniskan level Ying dan Wei levelnya. Juga untuk indikasi Mahuangtang itu untuk patogen eksterior angin dingin, ciparunya itu tidak bisa mendispersi ya atau menyebarkan sehingga gejalanya itu takut dingin dengan demam, batuk, dengan ketidakadaan keringat ya, dan nadinya itu mengambang serta kencang. Kemudian kalau gucetang, dia itu untuk serangan patogen eksterior angin dingin, namun ada gejala sindrom yang lainnya atau tanda gejalanya itu disharmoni ya, level yin dan wei-nya, yang juga tanda gejalanya itu takut lebih dominannya takut anginnya ya, takut angin dengan demam dan ada keringatnya. Kalau nadinya itu mengambang dan sedang alirannya. Untuk khususnya ya, kekhususannya kalau mahuang dan guje itu digunakan secara bersama-sama, maka dia itu termasuk golongan penginduksi atau pendorong keringat yang sangat kuat ya, dan penghilang dinginnya. Dia itu powerful formula ya, formula yang sangat kuat untuk menginduksi keringatnya ya, dengan karakteristik herbal yang tajam dan hangatnya. Kalau Siang Sinren sebagai deputinya itu tadi itu sebagai asistennya, Singren di sini membuat formula itu
Untuk kasus gangguan nafas ya, mengatasi sesak nafasnya. Untuk Guce di sini, kekhususannya yaitu, kombinasi Guce dan Shaoyao ini juga ditambahkan Zhejiang dan Dachau, ini merupakan formula yang lebih ringan daripada Mahuang dalam, mendorong pengeluaran keringatnya dan, pelepas patogen eksteriornya. Dan formula ini itu bagus untuk mengharmoniskan level yin dan wei-nya, juga sebagai pelepas, eksteriornya dengan karakteristik, tajam dan hangatnya. Lanjut, masih dalam golongan tajam hangat ada Xiao Xing Long Tang atau Minor Green Dragon Decoction, yang juga resepnya dari buku Sang Hanlun. Di sini komposisi herbanya lebih banyak, ada Mahuang, Shaoyao, Sixin, Gancang, Cigancau, Guce, Panxia, ada Wu Weiji. Kemudian untuk preparasi dan cara minumnya, yaitu, ini merupakan ramon ya atau dekokta dan disajikan, saat hangat. Dan, aturannya juga mahuang itu harus direbus duluan, kemudian bila, ada busa yang mengumpul di bagian atas dibuang sebelum ditambahkan dengan herba yang lain. Dan indikasi formula ini, untuk sindrom eksterior dingin dengan retensi cairan interior. Dengan tanda gejalanya itu takut dingin, demam, ketiadaan keringat, sulit bernafas, batuk, banyak dahak yang bening dan tipis, dadanya sesak, muntah kering, dan kesulitan berbaring pada posisi supine, badannya sakit, edema di wajah dan ekstremitas, dan lapisan lidahnya itu putih dan licin dan nadinya mengambang. Untuk patogenisnya sendiri, takut dingin, demam, dan ketiadaan keringat, serta nyeri tubuh itu merupakan indikasi dari sindrom eses eksterior angin dingin yang disebabkan oleh sumbatan di wei yang yang mendesak yin-yin-nya tadi. Ketika seorang pengeluaran keringatnya itu berlebihan bertemu dengan patogen eksternal, yang terjadi adalah terjadi aktivitas patologis cairan tubuh yang berlebihan ya, dengan tadinya ada retensi cairan ya, atau cairan yang tertahan di dalam tubuhnya. Dan dingin tipis yang menyerang paru itu mengindikasikan ciparunya gagal menyebar dan turun, yang menyebabkan batuk, sesak nafas, dahaknya tipis dan banyak. Kemudian sesak dada itu disebabkan karena retensi cairannya tadi di bawah jantung yang menyebabkan menghalangi pergerakan cinya. Kalau yang muntah keringnya disebabkan karena cairan yang masuk ya, terjadi aliran balik naik cilambung. Kalau yang edema dan rasa berat itu karena ada retensi cairan di subkutannya. Dan lapisan lidah putih dan licin serta nadi mengambang itu merupakan indikasi dia itu mengalami sindrom eksterior dingin dengan retensi cairan internalnya. Selanjutnya ini aksi formulanya yaitu untuk melepas patogen eksterior, menghilangkan dinginnya, menghangatkan paru, dan membubarkan retensi cairannya. Untuk sebagai rajanya di sini ada Ma Huang dan Guce. Yang keduanya itu bila dikombinasikan bisa membuang patogen angin dingin eksteriornya. Juga dia itu akan membuang retensi cairan internalnya ya, dengan nanti dia itu memperlancar fungsi parunya itu dalam menyebarkan dan mendorong pengeluaran urinnya dari mahuang dan gucinya. Untuk
Detail fungsi per herbanya bisa dilihat ya di kotak ini, bisa kalian baca sendiri. Kemudian untuk yang sebagai wakilnya, di sini ada Ganqiang dan Cixin dan Wu Weiqi ya. Keduanya bila dikombinasikan akan membantu mengatasi batuknya tadi ya dan sesak nafasnya, kemudian juga karena tajamnya tadi, rasanya tajam dan juga itu fungsinya menyebar ya. Tajam dan menyebarnya itu ya memperbaiki fungsi dari paru-parunya. Kemudian ada deputinya, ada Paisiao dan Pansia. Paisiao di sini lebih ke astringent dan menutrisi darahnya, kalau Pansianya untuk mengeringkan lembab, juga mengatasi dahak, mengharmoniskan lambungnya, dan untuk aliran balik yang ke bawah ya, untuk mengembalikan aliran balik Qi-nya itu ke bawah atau turun. Kalau Gancaunya sebagai utusan dia itu lebih ke untuk meningkatkan Qi, mengharmoniskan Cao tengah, juga mengharmoniskan komposisi ramuan yang ada di formulanya. Untuk modifikasi dari ramuan atau formula Xiang Tang ini bisa dilihat juga di tabel ini. Saya akan bacakan satu saja ya contohnya. Untuk angin dingin yang levelnya ringan ya, dengan ada distesia yang disebabkan karena panas internal, itu prinsip treatment atau pengobatannya dengan membersihkan panasnya tadi, yaitu kalau modifikasinya dengan membuang gucenya dan mengganti dengan mahuang ya, dan juga menambahkan sekau dan huangqing. Untuk contoh yang lain kalian bisa lihat di tabel modifikasi ramuannya ini. Kemudian yang menjadi perhatian dan kontraindikasinya karena efek formula yang relatif kuat, tajam, dan menyebar tadi, dan efek menghangatkan hanya diindikasikan untuk dingin eksternal ya, dan dengan retensi cairan yang disebabkan gangguan paru. Dan dosisnya itu disesuaikan dengan kondisi tubuh pasiennya masing-masing. Tidak diindikasikan untuk batuk tanpa dahak yang disebabkan oleh defisiensi yin atau dahak internal dengan pola panas. Kemudian lanjut ke formula selanjutnya ada Jiwei Xiang Tang, yaitu ingredient Noptarigium decoction, sumbernya dari buku Qi Se Nance Chang Yuan Su Fang ya. Untuk komposisinya ada Xianghuo, Fang Feng, Changzhu, Xixin, Chuang Tong, Pai Che, Xing Ti Huang, Huang Jin, dan Gancao. Untuk preparasi dan cara minumnya, bentuk formula ini adalah dekokta atau ramuan, sehingga direkomendasikan juga bahan-bahannya tadi itu digiling kasar dulu sebelum direbus, dan jika untuk mendorong pengeluaran keringat segera diminum saat hangat dan diikuti dengan makan bubur hangat ya. Sebaliknya jika hanya untuk pengeluaran keringat yang ringan bisa diminum hangat saja tanpa diikuti dengan makan bubur ya. Kemudian indikasi formula yang formula ini untuk sindrom eksterior angin dingin lembab dipersulit dengan adanya panas interior. Tanda gejalanya yaitu takut dingin, demam, ketidakadaan keringat, sakit kepala, tengkuknya kaku, nyeri tubuh, anggota badannya dan anggota badan, rasa sakit, sedikit rasa haus, dan lapisan lidahnya itu putih, kuning muda, dan nadinya mengambang kencang. Selanjutnya untuk patogenesisnya. Patogenesisnya itu
terjadi dari serangan patogen angin dingin lembab itu yang menyerang kulit dan otot di superficial, menyebabkan, Wei-Qi akan, terperangkap ya, dan pori-porinya itu menjadi tertutup, sehingga, meridiannya itu juga bisa tersumbat, yang mengakibatkan, kemacetan ya, aliran qi dan darahnya. Dan gejala yang timbul pada pasiennya itu takut dingin, demam, ketidakadaan keringat, sakit kepala, tengkuk kaku, dan nyeri tubuh. Untuk panas interiornya itu indikasinya rasa pahit dan sedikit rasa hausnya tadi ya. Untuk lapisan lidah putih, kuning muda, dan nadi mengambang merupakan indikasi dari sindrom eksterior pola panas interior. Untuk aksi formulanya yaitu mendorong pengeluaran keringat, mengeluarkan lembab, membersihkan panas, internalnya. Untuk analisis formulanya bisa dilihat di tabel ini, yang menjadi raja ada Xianghuo. Xianghuo fungsinya adalah, untuk membuang patogen eksternal khususnya dingin, juga, membuang angin lembab, juga sangat bagus untuk, otot dan mengatasi, nyeri ya, juga masuk ke meridian tayang. Untuk deputinya, atau wakilnya di sini Fang Feng dan Changchu, dan ketiganya kalau dikombinasi akan menghasilkan efek untuk membuang, angin, juga mendispersi angin dingin, juga membuang lembabnya ya. Kemudian yang sebagai asisten atau deputinya ada Xing Xing, Pai Qi, Chuan Xiong, dan Zheng Tihuang dan Huang Jin. Untuk, campurannya itu fungsinya ya untuk memperkuat efek dari, raja dan wakilnya tadi ya, untuk membuang, eee, penyebab penyakit sampai ke akar-akarnya, yaitu, ke karena sebab kondisi internalnya tadi ya, dan keseimbangan menyeimbangkan qi dan darahnya. Untuk apa itu, fungsi khusus masing-masing herbalnya bisa dilihat kembali di tabel ini. Eee, Kemudian sebagai utusannya ada Gancho yang fungsinya di sini untuk mengharmoniskan tiap, ingredient atau komposisi herbalnya. Untuk modifikasinya juga bisa dilihat di tabel ini, eee contohnya untuk stagnasi lembab ya di otot dan juga nyeri tubuh yang tajam ya, eee, juga nyeri sendi, itu treatment-nya yaitu membuang lembabnya, juga mengatasi sindrom Pi ya, dan menghentikan nyerinya, yaitu dengan menambahkan Tuhuo, Weilingxiang, dan Jianghuang. Dan untuk contoh yang lain bisa dibaca sendiri di tabel ini. Kemudian yang menjadi perhatian dengan kontraindikasi, walaupun formula ini mengandung sentihuang dan huangqing yang bersifat dingin, secara keseluruhan, bila dicampur dengan formula yang lain itu sifatnya menjadi tajam dan hangat, dan untuk terapi yang fungsinya mengeringkan tadi karena ada lembab, dan tidak diindikasikan untuk pasien, dengan, sindrom, eksternal angin panas maupun defisiensi yin dengan pola panas internal. Selanjutnya Cisausan ya. Cisausan ini cough stopping powder, yaitu sumbernya dari Yin Sui Yin Xinwu, yang terdiri dari komposisinya Jigeng, Jingjie, Jiwan, Paipu, Paisian, Ganco, dan Cempi. Untuk preparasi dan cara minumnya, giling semua bahan obat itu menjadi bubuk dan aduk rata. Kemudian rebus 9 gram tiap dosisnya, minum hangat
hangat ya setelah makan dan utamanya sebelum tidur. Campur dengan sejang untuk angin dingin tahap awal dan dapat dibuat dalam bentuk ramuan ya, menyesuaikan dengan jumlah obat berdasarkan rasio aslinya, formula aslinya. Kemudian indikasi dari formula ini untuk pola patogen angin yang menyerang paru. Jadi ini memang fokus patogennya angin saja ya sebenarnya, tidak angin dingin atau panas yang lebih dominan. Untuk tanda gejalanya itu batuk, gatal di faring, batuk dengan dahak, tidak suka angin dan demam, dan lapisan lidahnya itu tipis putih, nadinya mengambang, serta alirannya sedang. Kemudian untuk patogenesisnya, formula ini kan diindikasikan untuk pola eksterior dengan batuk yang tidak sembuh ya setelah mengkonsumsi herbal pembebas eksterior yang menyerang paru. Dan patogen angin menyerang paru ini terjadi ketika terjadi kegagalan ya dalam penyebaran dan memurnikan ciparu. Jadi masih terdapat sisa patogen ya yang menyebabkan batuk, juga gatal pada faring, takut angin, dan demam ya. Kemudian aksi formula yaitu menyebar dan memberikan manfaat pada paru-parunya, menyebarkan angin, dan mengobati batuknya. Untuk analisis dari formulanya yang sebagai rajanya di sini ada Paipu dan Ciwan yang memang diindikasikan ya untuk batuk akut atau kronik. Untuk wakilnya ada Cigeng, fungsinya yaitu membuang dahak dan mengobati batuknya, juga biasanya juga untuk ini ya, memperbaiki fungsi ciparunya ya, untuk menyebar dan turunnya itu. Kemudian ada juga deputinya Jingjie dan Cenpi. Kalau Jingjie ini lebih ke menghilangkan patogen sisanya ya, yang masih ada di permukaan. Kalau Cenpinya lebih ke memperkuat dan menghilangi dahaknya. Kalau Ganjo lebih ke karena sebagai utusan dia lebih mengharmoniskan ya. Kalau dikombinasikan dengan Cigang itu sangat bagus ya untuk mengatasi tadi batuknya dan gatal di faringnya tadi ya. Kemudian untuk modifikasinya di sini kita bisa dilihat ya di tabel ini, yaitu untuk misalnya contohnya untuk Cikering membakar paru ya, yaitu prinsipnya di sini melembabkan yang kering dan mengatasi batuknya tadi dengan menambahkan kulo, peimu, dan cimu. Untuk yang menjadi perhatian dan kontraindikasi dari formula ini adalah formula ini tuh dominan hangat dan melembabkan. Tapi yang lebih dominan itu hangatnya ya. Jadi tidak diindikasikan untuk batuk yang disebabkan defisiensi yin dan paru panas. Untuk Choi-Sol-san ini formula terakhir yang kita bahas dalam golongan herbal pembebas eksterior yang tadi sifatnya tajam panas ya. Untuk materi berikutnya kita akan bahas patogen formula patogen eksterior untuk angin dinginnya yang sifatnya tajam hangat. Sekian untuk materi video pada bab ini ya. Silahkan dilanjutkan untuk menonton video pembahasan selanjutnya. Terima kasih.